Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku? Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dalam metode praktikum. Sebelum kita belajar, demi barokahnya pembelajaran kita, mari kita sama awali pembukaan dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Baik anak-anakku, hari ini fokus pembelajaran ekosistem dalam praktikum kali ini adalah mengamati komponen-komponen ekosistem. Kemarin materinya sudah sekilas dibahas mengenai pengertian ekosistem. Jadi sekali lagi bahwa komponen ekosistem ada dua. Kalau berangkat dari definisi tadi bahwa ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, berarti adalah makhluk hidup salah satu komponen ekosistem dan lingkungan adalah komponen ekosistem yang lain. Makhluk hidup itu adalah komponen biotik, sementara lingkungannya adalah komponen abiotik. Makhluk hidup sendiri kan ada secara tingkat tropinya, yaitu autotrof, produsen, heterotrof, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Sementara komponen abiotik itu contohnya adalah suhu, air, udara, tanah, batuan, cahaya matahari, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan mengamati komponen-komponen ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Sebelumnya, saya sampaikan tujuan dari praktikum yang akan dilaksanakan kali ini. Pertama, kalian akan memahami komponen-komponen ekosistem seperti yang saya jelaskan tadi, ada biotik dan abiotik. Yang kedua, kalian akan mendeskripsikan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang ketiga, tentu saja hasil praktikum ini, kalian akan menyajikan hasil observasi komponen-komponen ekosistem, hasil observasi terhadap makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan alat dan bahan yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini. Pertama, anak-anak, adalah kuadran. Di sini kebetulan kuadran logam yang bisa dilipat, portable. Nah, bahan logam supaya nanti dalam pelaksanaannya ini bisa tahan lama. Kuadran ini berbentuk persegi, ukurannya kurang lebih 1 x 1 meter persegi. Nanti kalau misalnya ketersediaan kuadran terbatas, kalian bisa menggunakan bahan lain yang bisa dibentuk seperti kuadran. Di sini kita bisa menggunakan tali rapia yang ukurannya nanti sama persisinya untuk dibentuk persegi dan ukurannya kalian tentukan dengan meteran. Nah, tali rapia dan meteran ini juga akan digunakan untuk membatasi area penelitian atau observasi. Karena kita nanti akan menyebarkan kuadran di beberapa titik secara acak di halaman sekolah, bisa halaman depan atau halaman belakang, untuk kita ambil sampel yang representatif yang mewakili komponen yang ada di sekolah mengenai komponen biotik dan abiotiknya. Kemudian ini sebagai patok bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti ketika mengamati komponen ekosistem, kadang ada benda atau makhluk hidup yang tidak bisa dilihat secara telanjang oleh mata, makanya kita menggunakan bantuan lup atau kaca pembesar. Nah, bantuan yang lainnya adalah dengan LK dan alat tulis yang akan nanti kalian gunakan untuk mencantumkan komponen baik biotik dan abiotik hasil pengamatan kalian untuk klasifikasikan mana yang biotik dan mana yang abiotik. Jadi langkahnya, kalian siapkan alat-alatnya. Kedua, pergi ke lingkungan sekolah, kemudian akan menyebarkan kuadran secara acak. Kita minta ulangannya sebanyak 3 kali dengan titik yang berbeda dari suatu area yang sudah dibatasi. Kemudian kalian hanya mengamati komponen biotik yang ada di dalam kuadran saja. Kemudian nanti diklasifikasikan mana komponen biotik dan mana komponen abiotik yang hasilnya nanti akan diisi di LK di tabel yang sudah disediakan. Baik, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita langsung saja melaksanakan praktek untuk mengamati komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah. Mari. Anak, kita sudah berada di halaman sekolah. Pertama kita akan setting alat. Di sini kuadrannya kita setting menjadi bentuk persegi dan ini nanti akan kita sebarkan di halaman sekolah untuk pengamatan komponen biotik dan abiotik ekosistem.
Di sini kita akan mengambil sampel sesuai petunjuk LKS adalah 3 kotak. Pada pengamatan kali ini kita ambil contoh 1 kali penyebaran kuadran. Untuk kita lihat komponen apa saja yang ada. Nah, setelah kuadran siap, kita akan sebarkan ini secara acak di beberapa titik. Misalnya saya lemparkan ke sini. Nah, disinilah objek pengamatan kalian. Jadi area yang diamati adalah area yang ada di dalam kuadran. Bisa dilihat secara lebih dekat ke sini. Nah, anak-anakku, di area ini kalian pasti bisa membedakan mana komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah yang makhluk hidup. Di sini ada beberapa tumbuhan rumput yang ada dalam kuadran. Apakah ada hewannya? Kita lihat. Makanya di sini butuh pengamatan yang jeli. Apakah ada hewan di sini? Kalau misalnya tadi tidak bisa diamati secara langsung, secara kasat mata oleh mata telanjang, maka kita akan coba mengamati dengan bantuan kaca pembesar. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada. Nah, di sini ada serangga. Ada salah satu jenis serangga. Udah jelas ini adalah komponen biotik termasuk kelompok hewan. Ya. Kemudian kita amati, siapa tahu ada komponen biotik yang lain, misalnya semut. Nah, kita amati, kita cari komponen lain yang bisa tertangkap oleh kaca pembesar ini. Kalau misalnya secara kasat mata atau mata telanjang kita tidak bisa melihatnya. Kebetulan ada hewan yang terbang di sekitar kuadran. Bisa jadi bahan pengamatan karena individu tadi memang ada di halaman sekolah. Ya. Nah, nanti kalian catat apakah ada hewan. Kalau tumbuhan kan sifatnya stuck ya, berada di satu tempat itu saja. Kalau hewan dia pindah tempat. Nah, kebetulan di sini ada lalat. Bisa diamati, di sini ada lalat. Ya. Kemudian siapa tahu ada semut atau hewan-hewan yang lainnya kalian catat. Dicatat juga jumlahnya untuk menentukan jumlah individu dari komponen biotik tadi. Nah, setelah hewan, baru kita beralih ke tumbuhan. Di sini ada semacam jenis babadotan, ada semacam suplir. Nanti kalian cari jenisnya, namanya berdasarkan kunci determinasi, atau dari penampakan bentuknya kita searching untuk mencari jenis apa ini. Kemudian yang sama kita tentukan jumlahnya, ada berapa individu. Nah, komponen berikutnya adalah abiotik. Kalau abiotik atau tak hidup jelas di sini tanah. Kemudian ada batu kerikil, ada marmer, kemudian ada arang. Di sini ada arang. Nah, di lingkungannya ada udara, kemudian ada cahaya matahari. Kebetulan waktu ini waktu siang. Itu adalah komponen abiotik yang bisa identifikasi untuk dimasukkan ke tabel nanti. Baik, nah kalian coba sebarkan kuadran ini beberapa kali ulangan, minimal 3 kali di tempat yang berbeda, yang tentunya komponen yang akan kalian amati jumlah dan jenisnya pasti berbeda. Mungkin itu petunjuk saja, bisa dilakukan nanti 3 kali ulangan dan hasilnya diklasifikasikan mana komponen biotik, mana komponen abiotik, dan nanti disajikan di dalam tabel. Mungkin nanti laporannya kita kembali ke kelas. Terima kasih. Kita kembali ke kelas. Baiklah anak-anakku, setelah tadi kita melakukan praktikum observasi, mengamati komponen-komponen ekosistem yang ada di lingkungan sekolah dengan penggunaan kuadran, maka hasil pengamatan dan observasi tadi kalian sajikan dalam bentuk tabel yang sudah disediakan dalam bentuk LKPD. Kalian nanti isi komponen biotik dan abiotik di setiap ulangan penyebaran kuadran. Ada penyebaran kuadran pertama, kedua, dan ketiga. Kalian tulis komponen biotik di penyebaran kuadran pertama apa saja, komponen abiotiknya apa saja. Kemudian sama di penyebaran kuadran yang kedua dan yang ketiga. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian LKS mengenai materi yang terkait dengan praktikum yang kalian lakukan sekarang. Silakan bisa diisi. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.